Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alimun dengan NIM 23572011011. Dan saya Alvan Kanani dengan NIM 235772011. Di sini kita akan melakukan presentasi terkait dengan tugas riset operasi yang yang bertema metode transportasi. Ya, Di sini tidak nunggu lama-lama, langsung saja saya alihkan kepada Mas Alvan Fanani. baik. Di sini ada pengertian metode transportasi. Metode transportasi atau transportation merupakan bagian dari topik program linier yang secara khusus membahas tentang alokasi dari tempat asal ke tempat tujuan agar biaya alokasi atau distribusi minimum. Banyak sekali kegunaan dari metode transportasi, terutama dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah seperti satu, skedul pengirim skedul pengiriman dari pabrik ke lokasi gudang atau wilayah pemasaran. Yang kedua, penentuan lokasi pabrik. Yang ketiga, penentuan daerah atau wilayah penjualan. Yang keempat, skedul produksi. Yang kelima, penugasan karyawan atau mesin. Yang keenam, penetapan layout fasilitas atau mesin. Yang ketujuh, seleksi proyek maupun subkontraktor dan lain-lain. Di sini ada karakteristik dari metode transportasi. Yang pertama yaitu adalah suatu barang dipindahkan dari sejumlah sumber ke tempat tujuan dengan biaya seminimum mungkin. Yang kedua, atas barang tersebut setiap sumber dapat memasok suatu jumlah yang tetap dan tiap tempat tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap atau permintaan pada setiap sumber harus dipenuhi tanpa melebihi kapasitas produksi pada setiap sumber. Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam penggunaan metode transportasi. Yang pertama, itu ada tempat asal yang dapat berupa pabrik, kapasitas produksi, karyawan, sumber dana, dan sebagainya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, tempat tujuan yang dapat berupa gudang wilayah pemasaran, skedul permintaan, pekerjaan, proyek, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas tempat asal dan tempat tujuan. Yang keempat, biaya dari tempat asal ke tempat tujuan. Yang kelima, adanya keseimbangan kapasitas tempat asal dan tempat tujuan. Udah. Lanjut. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Alimun. Masih kamu, masih kamu, Saya. masih kamu, masih kamu. Oh, maaf, sorry. Selanjutnya persyaratan yang selanjutnya model transportasi. Secara umum, model dapat permasalahan transportasi dapat digambarkan dalam suatu tabel yang menunjukkan sisa penawaran asal dan sisi permintaan atau tujuan. Kapasitas penawaran dari jumlah permintaan serta biaya transportasi dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Contoh, gandum dipanen di Mitswith dan disimpan dalam cerobong butir gandum. Ini memasuk 3 penggilingan tepung yang berlokasi di kota Chicago, Louis, dan Cincinnati. Butir-butir gandum tersebut dikirim ke penggilingan dengan menggunakan gerbong kereta api yang tiap gerbongnya membuat 1 ton gandum. Setiap bulannya, tiap cerobong butir gandum dapat masuk penggilingan sejumlah ton gandum berikut. Cerobong butir gandum yang pertama, Kansas City, jumlah yang ditawarkan yaitu 150. Yang kedua ada Omaha, jumlahnya 175.
Yang ketiga ada desmoidsness, jumlahnya 275. Jika ditotal itu menjadi 600 ton. Nah, jumlah gandum yang diminta per bulan dari tiap penggilingan adalah berikut. Penggilingan A Chicago, jumlah yang diminta adalah 200. Yang B ada Louis, jumlahnya ada 100. Dan yang C Cincinnati, jumlahnya ada 300. Jadi di total mendapatkan 600 ton. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alimun. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Dari yang dijelaskan oleh Mas Alvan barusan itu, ada biaya pengiriman 1 tonnya. 1 ton gandum itu dari tiap Cirebon, butir gandum sumber ke tiap penggilingan atau tempat tujuan berbeda-beda menurut jarak dari sistem jaringan kereta api. Nah, lanjut terkait dengan tabel yang tertera di situ, ada biaya-biaya ini ditujukan pada tabel. Yang pertama itu ada cerobong butir gandum, meliputi ada 3, ada Kansas City, Omaha, sama Des Moines. Terus yang kedua itu ada biaya penggilingan. Yang A itu ada Chicago, yang B ada Louis, yang C ada Cincinnati. Nah, sebagaimana yang diterangkan dalam sini, tentukan banyak gandum atau ton yang harus dikirim dari tiap Cirebon butir gandum ke tiap penggilingan setiap bulannya agar total biaya transportasi minimum. Nah, langsung saja jawabannya. Formulasi model program linear ini untuk permasalahan adalah sebagai berikut. Minimumkan Z sama dengan 6x1A tambah 8x1B tambah 10x1C tambah 7x2A tambah 11x2B tambah 11x2C tambah 4x3A tambah 5x3B tambah 12x3C. Nah, dengan batasan X1A tambah X1B tambah X1C sama dengan 150. Nah, X2A tambah X2B tambah X2C sama dengan 170. X3A tambah X3B tambah X3C sama dengan 275. X1A tambah X2A tambah 3A sama dengan 200. X1B tambah X2B tambah X3B sama dengan 100. X1C tambah X2C tambah X3C sama dengan 300. Dan hasilnya XIJ lebih besar 0. Lanjut. Solusi transportation problem. Di sini ada metode Northwest Commerce yang sebagai metode merupakan metode yang paling sederhana. Nah, langkah-langkah yang perlu di penyelesaian ini, yang pertama itu ada alokasi sebanyak mungkin ke sel di pojok kiri atas disesuaikan dengan batasan permintaan atau demand, dan penawaran itu ada supply. Nah, yang kedua itu alokasi sebanyak mungkin ke sel visible berikutnya yang berdekatan. Yang ketiga itu ulangi langkah kedua sampai semua kebutuhan terpenuhi. Lanjut. Nah, ini yang dimaksud dari pojok atas. Sebagaimana dalam metode metode Northwest Commerce, ada asal dan tujuan. Asal dan tujuan itu meliputi ada 3. 1, 2, 3 dan permintaan. Nah, yang A 150 pojok kanan atas ada 6. Yang B min 8 masih kita cari. Terus yang C min 10 atau masih belum ada nilainya.
dan pasokannya itu 150. Nah, yang kedua A 50, pojoknya 7 tujuannya, yang 100 tujuannya 11, terus asalnya 25 yang C tujuannya ada 11 dan pasokannya 175. Yang ketiga belum ada nilai, masih tujuannya masih 4, dan yang ke B tujuannya 5, terus yang C 275 tujuannya 12, terus pasokannya ada 275. Nah, permintaan yang A itu permintaan 200, yang B permintaan 100, sama yang C permintaan 300. Pasokan permintaan itu adalah 600. Sebagaimana dalam fungsi tujuan X1A itu 1A 150. Nah, ini 150 terus kali 2A 50 sama dengan 175. X2A 175 di sini. Yang B 175. Nah, selanjutnya X bisa enggak ada di sini. Oke. X2B sama dengan 100. Terus di X2C sama dengan 25. 3 yang misalnya X3C sama dengan 275. X73 ini terus C-nya X3C. Sisi. X3C sama dengan 275. Nah, selanjutnya ke dalam fungsi tujuan J sama dengan 6X1A ditambah 8X1B ditambah 10X1C ditambah 7X2A ditambah X11 kali 11X2B ditambah 11X2C ditambah 4X3A ditambah 5X3B ditambah 12X3C. Mohon maaf soalnya di warkop. Sama dengan 6 itu 150, pojok atas sama dengan 150 tambah 8 masih dengan poin 0, tambah 10 masih dengan poin 0, tambah 7 7 itu 50 11 100 ditambah 11 25 ditambah 4 masih dengan nilai 0, ditambah 5 masih dengan nilai 0, ditambah 12 275 nilai pasokannya. Nilai C-nya 275. Setelah itu sama dengan 5,925 dolar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mungkin ada gangguan motor dan lain sebagainya, karena memang mohon maaf sebelumnya kita di warkop. Jadi apabila salah kata, apabila penyampaian yang kurang paham dan perkataan yang tidak mengenang di hati, kami mohon maaf. Coba penutup. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.